Saudara-saudari, makna utama dalam firman Tuhan di Ulangan pasal 8 adalah bahwa Dia akan memberkati kita pada akhirnya. Tetapi, juga mengajari kita, kamu tidak tahu sekarang, tetapi kamu akan mengertinya kelak. Tolong jaga iman ini. Di Yesaya pasal 40 ayat 15, ada tertulis, sesungguhnya, bangsa-bangsa adalah seperti setitik air dalam timba dan dianggap seperti sebutir debu pada neraca. Di bumi, di mana Tuhan tidak menganggapnya sebagai apa-apa. Tuhan dapat melakukan segalanya. Dia dapat menyelesaikan semua pekerjaan Injil dalam sedetik. Lalu, mengapa telah Dia mempercayakan pekerjaan ini kepada kita? Kita tidak tahu sekarang. Kita tidak tahu sekarang, tetapi Dia akan menyenalnya nanti. Rasul Paulus mengatakan kesadarannya tentang hal ini. Di 2 Korintus pasal 11, kita dapat tahu bahwa Rasul Paulus tidak hidup dalam kedamaian dan kenyamanan saat memberitakan nama Yesus. Selalu saja ada serangkaian rintangan. Tetapi, di 2 Timotius pasal 4, Paulus menggunakan ungkapan ini ketika dia merasa waktu kembali ke kerajaan sorga sudah dekat. Mari kita buka 2 Timotius pasal 4 ayat 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Mengenai diriku, darahku sudah mulai dicurahkan sebagai persembahan dan saat kematianku sudah dekat. Aku telah mengakhiri pertandingan yang baik, aku telah mencapai garis akhir dan aku telah memelihara iman. Sekarang telah tersedia bagiku mahkota kebenaran yang akan dikaruniakan kepadaku oleh Tuhan, Hakim yang adil, pada harinya, tetapi bukan hanya kepadaku, melainkan juga kepada semua orang yang merindukan kedatangannya. Saudara-saudari, siapa yang memakai mahkota? Jika mencari dalam kamus, mahkota adalah hiasan kepala yang dikenakan oleh seorang raja. Itu bukanlah sesuatu yang bisa dipakai oleh semua orang. Rasul Paulus hidup di bumi ini tanpa makan enak atau mengenakan baju yang bagus. Dia bahkan menerima 40 cambukan dikurangi 1. Kadang-kadang, ia dipukuli dengan tongkat dan dilempari batu. Dia telah mengatasi banyak masalah dan berkata, pada akhirnya, agar memberikan aku mahkota, Tuhan telah membiarkanku menjalani hidup seperti ini. Mari kita baca Wahyu pasal 22 ayat 3. Maka tidak akan ada lagi laknat. Tahta Allah dan tahta Anak Domba akan ada di dalamnya dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya, dan mereka akan melihat wajahnya, dan namanya akan tertulis di dahi mereka. Dan malam tidak akan ada lagi di sana, dan mereka tidak memerlukan cahaya lampu dan cahaya matahari, sebab Tuhan Allah akan menerangi mereka, dan mereka akan melakukan apa? Memerintah sebagai raja sampai selama-lamanya. Paulus telah menyadari, untuk itu, aku telah menjalani hidup ini sampai sekarang. Ini akan bukan hanya berlaku bagiku, melainkan juga bagi semua orang-orang kudus yang merindukan penampakannya. Sekalipun kita menghadapi hambatan, kesulitan, dan penderitaan dalam masa hidup kita, kita harus berpikir, akhirnya, Tuhan akan menjadikan kita imamat yang rajani di kerajaan sorga dan memberikan mahkota kepada kita. Itulah sebabnya mengapa Tuhan membiarkan kita menjalani hidup ini. Kita tidak tahu sekarang, tetapi kita akan mengenalnya kelak. Semoga Anda menerima banyak anugerah. Saya akan mengakhiri khotbah hari ini. Terima kasih.